Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni, mahasiswi dari Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Besar bersama teman saya. Nama saya adalah Aristin India, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik Universitas Yahya. Maksud kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu Tata Kelola Pemerintahan. Maksud ataupun tujuan kami mengapa kami mengambil judul ini yaitu dimana di sini kami ingin menggambarkan seberapa besar pengaruh keberadaan pelayanan publik terhadap perkembangan desa-desa di Indonesia. Apalagi pada saat sekarang ini kita telah memasuki era digitalisasi, yang dimana artinya segala aktivitas maupun kegiatan masyarakat itu harus ditunjang dengan keberadaan teknologi memadai, sehingga pelayanan publik di desa dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien, dan dalam hal ini masyarakat juga merasa puas akan pelayanan publik tersebut. Berdasarkan maksud serta tujuan telah kami paparkan sebelumnya, maka dalam hal ini kami mengambil kesepakatan judul dari materi kami yaitu pelayanan publik berbasis digital terhadap perkembangan desa-desa di Indonesia. Ketika kita belajar mengenai pelayanan publik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah bentuk jasa baik dalam bentuk barang publik atau jasa publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan digitalisasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyederhanaan materi informasi ke dalam bentuk kode biner atau penyatuan teknologi informasi dengan logika komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih desa inovatif. Di mana desa inovatif ini sebagai desa yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan cara baru atau terbarukan. Di mana desa inovatif ini merupakan implementasi dari sebuah konsep pembangunan ekonomi lokal atau PEL, di mana pengembangan desa yang benar-benar bertumpu pada potensi sumber daya yang dimilikinya. Pengembangan desa inovatif ini memerlukan peran serta aktif berbagai elemen masyarakat dan juga unsur-unsur kelembagaan desa. Baik hal ini merupakan juga harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, dan pemerintah daerah juga harus melakukan kolaborasi dengan akademisi, pengusaha, perbankan, baik dari pihak sektor privat dan juga lembaga-lembaga penelitian pengembangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu, dalam hal ini menurut buku yang kami baca, bahwasanya inovasi desa itu dapat diartikan sebagai desa yang dimana warga masyarakat itu mampu mengenali dan mengatasi serta memanfaatkan teknologi canggih atau cara-cara baru lain untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja perekonomiannya dengan cara menggunakan teknologi yang ada di sekitar lingkungan secara mandiri. Secara keseluruhan, pelayanan publik berbasis digital dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang berbentuk jasa baik dalam bentuk barang publik atau jasa publik, di mana segala bentuk pelayanan itu mempergunakan peran teknologi, di mana pelayanan publik berbasis digital tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta besar harapan agar pelayanan publik yang berbasis digital tersebut dapat digunakan oleh desa dalam memanfaatkan potensi serta sumber daya alam yang ada di desanya. Pemaparan sebelumnya itu mengenai identifikasi teori baik itu tentang pengertian desa, apa itu pelayanan publik, serta apa itu inovasi desa. Di sini kami mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan publik terhadap perkembangan dan juga kemajuan masyarakat di desa, di mana di sini kami merujuk pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2019 pada tahun 2009, itu tentang pelayanan publik, di mana disebutkan bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggara pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Sementara dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana disebutkan bahwasanya penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri dari sistem informasi elektronik maupun juga informasi non elektronik, yang dimana hal ini sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat
pengaduan dan juga penilaian kinerja. Ini terdapat sebuah peraturan tentang pemerintahan desa yang mana berkaitan erat dengan pengembangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pedesaan. Di mana hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang desa, di mana dijelaskan bahwasanya sistem informasi pembangunan desa dan juga pembangunan kawasan akan menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan pedesaan. Misalnya dalam pasal 86 Undang-Undang Desa ini terdapat beberapa poin yang di sini yang dapat menunjang pelayanan publik berbasis digital, di mana poin-poin tersebut antara lain yaitu desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintahan daerah kabupaten ataupun kota. Nah, yang kedua, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat itu wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Lalu yang ketiga yaitu mengenai sistem informasi desa itu meliputi fasilitas perangkat keras dan juga fasilitas perangkat lunak, di mana hal ini terdiri dari jaringan serta sumber daya manusia yang memadai. Yang keempat, di mana sistem informasi desa itu meliputi desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan juga pembangunan kawasan pedesaan. Nah, yang kelima yaitu mengenai sistem informasi desa, di mana hal ini sistem informasi desa itu dikelola oleh pemerintahan desa dan juga di mana dikelola oleh pemerintahan desa juga dapat diakses oleh masyarakat desa lainnya. Dalam hal ini kita menganut sistem good governance, yaitu adanya transparansi mengenai apa-apa saja yang terdapat dalam desa tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada pemerintahan desa dan juga pemerintahan daerah, kabupaten maupun kota itu menyediakan informasi perencanaan pembangunan, di mana perencanaan pembangunan ini digunakan untuk menunjang akses pelayanan publik di desa, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik dan juga efektif serta efisien, yang nanti hasilnya akan menempatkan desa tersebut sebagai desa yang memiliki pelayanan publik yang bagus pada era dan tidak terlepas dari sistem teknologi maupun juga sistem informasi yang mereka miliki. Nah, dalam hal ini seharusnya hal tersebut tuh sudah menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi, apalagi pada saat sekarang kita sedang menghadapi revolusi 4.0, yang dimana artinya ketika kita menerapkan pelayanan publik itu harus kita bersaing, dimana persaingan itu kita wujudkan dengan adanya pelayanan publik berbasis teknologi ataupun digital. Nah, sebab jika dengan mengoptimalisasi teknologi dan juga transparansi, kecepatan, kemudahan merupakan faktor kunci pada suatu pelayanan dapat menjadi lebih mudah terwujud. Maka tidak heran jika pelayanan di sektor privat maupun swasta itu biasa lebih baik. Jika kita lihat ini kan pelayanan di sektor privat juga swasta itu lebih baik karena mereka di situ memiliki manajemen penguasaan pelayanan publik itu yang bagus, karena di sini mereka tuh menjual jasa atau produk mereka kepada masyarakat, sehingga mereka tuh harus membuat sebuah konteks pelayanan itu harus maksimal sehingga masyarakat ataupun customer mereka tuh dapat terpuaskan. Nah, hal ini juga dapat dilakukan oleh pekerja pelayanan publik terutama itu di desa, di mana mereka dapat mencontoh konsep pelayanan publik yang diberikan oleh pihak swasta kepada customer-nya, dan juga hal ini dimana hal ini dapat diimplementasikan terhadap kinerja aparatur negara untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat desa itu dapat terpuaskan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan desa, dimana pemanfaatan teknologi yang semakin canggih dalam pelayanan ini akan menjaga kepercayaan masyarakat sehingga dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan juga masyarakat juga dapat dengan pelayanan publik yang baik, masyarakat juga memiliki tingkat dan juga kualitas yang dapat bersifat produktif. Artinya di sini masyarakat desa itu dapat mengembangkan
sumber daya alam yang ada di sekitarnya, karena ada pelayanan publik yang mudah. Namun ketika kita melihat realita yang terjadi di lapangan, di mana upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas e-government di tengah-tengah masyarakat itu masih sangat minimal. Artinya di sini masih banyak kendala yang didapatkan oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik berbasis digital, karena tadi di mana kendala-kendala tersebut dapat kami jelaskan setelah. Adapun kendala yang dihadapi adalah yang pertama, infrastruktur teknologi yang kurang memadai seperti jaringan yang sering mengalami kendala. Yang kedua, kualitas SDM yang cenderung masih rendah sehingga akan mempersulit pengaplikasian teknologi. Yang ketiga, di mana masih terdapatnya masyarakat yang kurang memahami dalam penggunaan teknologi sehingga pelayanan akan terhambat. Dan yang keempat adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah daerah mengenai teknologi. Nah, berdasarkan mengenai permasalahan tadi, di sini kami mengkonsepkan bahwasanya pelayanan publik berbasis digital itu sudah harus benar-benar dioptimalkan oleh pemerintahan, di mana hal ini juga menyangkut kepada pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, bahkan pemerintahan pusat. Lalu diharapkan dengan adanya digitalisasi ini, di mana segala kebutuhan masyarakat itu bisa terlayani dengan cepat dan juga akurat, tepat dan juga hemat. Selain itu, konsep pelayanan publik berbasis digital ini akan mengurangi praktik-praktik percaloan di atas pelayanan masyarakat, karena kan ketika kita kembali kepada pelayanan publik yang bersifat konvensional, artinya yang masih bersifat manual, banyak sekali terjadi penyelewengan seperti kasus KKN, seperti kayak pencaloan kayak gitu. Terus di mana berbasis digital ini nantinya itu dapat kita jadikan sebagai sebuah alat inovasi desa yang diperlukan dalam pengembangan desa digital. Nah, di sini kami untuk mengembangkan bagaimana pelayanan publik berbasis digital itu dapat diimplementasikan di seluruh desa di Indonesia. Itu kami di sini menawarkan mengenai adanya sebuah konsep desa digital. Nah, di mana konsep desa digital ini sebenarnya sudah diterapkan beberapa desa di Pulau Jawa, seperti di desa Lamahu di Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Desa dikelilingi areal persawahan, tapi di sana-sini ada peralatan canggih. 2 tiang cerdas atau smart pole ini misalnya dilengkapi CCTV, lampu otomatis, serta sensor cahaya dan gerak. Semua terhubung ke pusat kendali. Yang cukup dilakukan warga hanya mengunggah aplikasi di ponsel pintar. Nomor induk kependudukan jadi bekal mengakses ragam fasilitas, mulai dari layanan keamanan, kesehatan, hingga pengurusan berkas kependudukan dan perizinan. Bahkan jika ada gangguan keamanan atau kondisi darurat, warga juga bisa menekan tombol darurat di ponsel pintarnya. Alarm yang terintegrasi dengan otoritas terkait akan berbunyi. Berdasarkan dari contoh tadi, di mana di sini hal tersebut merupakan sebuah terobosan yang harus dibuat nih oleh pemerintah desa, terutama di provinsi Aceh, di mana sih kan, apalagi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh kan merupakan sebuah kota yang menganut konsep smart city, yang artinya setiap kegiatan, terutama pada pelayanan publik, itu harus berbasis digitalisasi dan juga menggunakan sistem informasi komunikasi yang memadai. Jadi masyarakat dan juga pemerintahan desa di Kota Banda Aceh ini juga harus mempunyai sebuah terobosan atau juga inovasi desa yang bersifat digital, di mana hal tersebut merupakan sebuah terobosan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, di mana desa digital ini sendiri dapat diartikan sebagai sebuah inovasi yang bisa dikembangkan oleh pemerintahan maupun masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi desa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan publik, di mana hal ini maupun pengembangan seperti kawasan seperti infrastruktur, teknologi informasi, komunikasi, dan juga transportasi. Nah, di mana dengan bantuan teknologi ini harapannya itu dapat mengurangi biaya dan juga meningkatkan kinerja atau layanan, dan dengan cara yang sama juga desa akan lebih maju dan juga mandiri. Jadi di sini desa digital ini cukup memberikan janji dan juga jaminan kepada masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera, di mana di sini karena tidak adanya lagi tergantungan para daerah ataupun juga pemerintahan pusat. Jadi di sini dengan adanya pelayanan berbasis digital ini di sini membentuk kemandirian masyarakat di
pedesaan, sehingga tidak menggantungkan hidupnya lagi kepada pemerintahan kota, kabupaten ataupun kepada pemerintahan pusat. Terus ada dalam hal ini guna untuk menunjang desa digital ini, di sini ada beberapa terobosan yang perlu dilakukan oleh desa tersebut untuk menjadi sebuah desa digital, di mana terobosan tersebut terdiri dari berupa digital village government, di mana digital village government ini sendiri di mana di sini pelayanan publik pemerintahan desa itu dilakukan secara elektronik melalui keperluan surat menyurat, hingga informasi desa itu semua harus bersifat elektronik, yaitu tidak lagi surat menyurat itu dilakukan dengan selembaran kertas, akan tetapi sudah melalui sebuah media komunikasi. Dengan begitu, maka seluruh pelayanan pemerintahan desa akan didukung dari sistem informasi yang baik. Nah, dalam hal ini mampu mengurangi biaya serta mampu meningkatkan layanan publik. Lalu adanya konsep selanjutnya yaitu mengenai digital energi, yang dimana otomatis energi ini seperti listrik, air, terus dan hal lain sebagainya. Dengan adanya teknologi pintar ini, maka desa dapat membuat listrik sendiri dengan meningkatkan efisiensi energi dan juga hal-hal yang terkait dengan adanya pelayanan publik berbasis digital. Artinya di sini kan masyarakat sudah memiliki alat komunikasi dan juga sistem informasi yang sudah bagus. Di sini juga masyarakat itu dengan alat komunikasi dan informasi yang bagus itu dapat memperoleh sebuah informasi, di mana informasi tersebut dapat mereka olah menjadi sebuah ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan itu dapat mereka bentuk, contohnya dapat mereka implementasikan dalam sebuah seperti kayak mereka tuh dapat membangun seperti listriknya sendiri, seperti pembangkit listrik desa gitu, seperti dapat membangun listriknya. Jadi sehingga ini kan dapat dijadikan sebagai sebuah inovasi dan juga terobosan baru bagi desa tersebut, dan masyarakat desa juga akan mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan terhadap terobosan tersebut. Lalu ada digital farming, di mana digital farming ini merupakan atau dapat diartikan sebagai pertanian cerdas. Nah, di sini kan desa yang dimana manfaat dari smart farming ini dapat meningkatkan hasil panen dan distribusi dengan baik, sehingga dapat menekan biaya juga meningkatkan laba bertani. Jadi dengan smart farming ini diharapkan masyarakat desa itu mampu memanfaatkan teknologi dan juga pelayanan berbasis digital ini untuk menawarkan hasil panen mereka kepada masyarakat secara luas, dari tidak hanya terfokus pada desa-desa tersebut gitu. Dalam artian hal ini jangkauan serta cakupan dagangan atau hasil panen mereka itu dapat menjamah berbagai lapisan masyarakat gitu. Jadi tidak hanya terfokus pada satu ruang lingkup saja. Lalu terobosan yang terakhir yaitu mengenai yang kami tawarkan, yaitu mengenai digital transportation. Nah, di mana digital transportation ini merupakan transportasi cerdas yang dimana dengan menggunakan transportasi cerdas ini manusia dan juga barang dapat diangkut secara lebih cepat dan juga efisien dan juga aman. Artinya digital transportation ini merupakan sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh sebuah desa yang menganut sistem desa digital, dimana dengan adanya digital transportation ini diharapkan dapat mengefisiensikan waktu, sehingga waktu masyarakat dapat berjalan secara efektif dan juga efisien, sehingga dalam hal ini masyarakat itu dapat, ketika urusan satu sudah selesai dengan begitu cepat, maka masyarakat dapat mengurus urusan lainnya dengan begitu cepat juga. Jadi sehingga kegiatan juga aktivitas masyarakat itu tidak terhalang oleh pelayanan publik yang berbelit-belit, konsep yang berbelit-belit, sehingga transportasi yang kurang memadai. Jadi dengan adanya digital transportation ini diharapkan segala kegiatan masyarakat itu dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Dengan adanya kendala tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, pembuatan website dengan domain desa ID untuk mempertegas identitas desa di internet sesuai dengan kebijakan pengelola nama domain internet Indonesia. Yang kedua, pelatihan membuat standar prosedur operasional atau SOP pelayanan publik di desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Yang ketiga, pelatihan pemanfaatan fitur tata administrasi dalam aplikasi sistem informasi desa untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat. Yang keempat, pelatihan keterbukaan informasi publik di desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pelayanan publik yang berbasis digital dapat dimanfaatkan oleh suatu desa dalam mengembangkan desanya. Namun pelayanan publik berbasis digital tersebut harus dapat dilaksanakan secara baik oleh pemerintah daerah, mengingat masih banyaknya kendala-kendala dalam penggunaan teknologi, terutama sumber daya manusianya. Dan pelayanan publik berbasis digital tersebut diharapkan dapat lebih mempermudah pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat akan terlayani dengan baik.